Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita diberi kesehatan. Walaupun belajar kita mulai daring, adanya pandemi COVID-19. Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan semua dan kita bisa diberi kelancaran saat belajar mulai daring. Untuk saat ini, kita akan mempelajari ruang lingkup administrasi. Dan saat ini saya akan memberikan materinya. Yang pertama, ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup administrasi yaitu ada beberapa pengertian. Untuk pengertian administrasi sendiri, menurut Gilbert Perry, administrasi adalah proses pengendalian pekerjaan dan pengorganisasian kerja dan memobilisasi bagi mereka yang menerapkan untuk tujuan tertentu. Dari pengertian lain, ada menurut beberapa pengertian yaitu dari Arthur Greger, administrasi merupakan suatu fungsi yang berupa komunikasi, pelaksanaan, dan jasa dari slip perusahaan atau organisasi. Terus selanjutnya, ciri-ciri administrasi. Yang pertama yaitu terdiri dari kelompok orang. Ciri pokok ini, kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi apabila dilakukan oleh dari lebih satu orang. Itu yang berkelompok orang. Yang kedua itu kerjasama. Dari kerjasama sendiri, kegiatan administrasi mungkin terjadi apabila dalam kegiatan ada dua orang atau lebih atau bekerja sama. Alasan dibentuknya kerjasama atau kelompok formal dan informal adanya pemuasan kebutuhan, kedekatan, dan daya tarik, tujuan kelompok, dan alasan ekonomi. Yang ketiga, pembagian tugas. Untuk pembagian tugas, kegiatan administrasi yang tidak sekadar kegiatan kerjasama. Namun, dari pembagian tugas sendiri harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas. Yang selanjutnya, administrasi berupa kegiatan yang runtut. Dari kegiatan yang runtut itu sendiri yang berlangsung dalam tahapan-tahapan itu secara berkesinambungan. Artinya, untuk administrasi tidak bisa untuk dilompat-lompati. Artinya bisa kita harus melakukan dengan tahapan-tahapan secara urut atau runtut. Untuk ciri yang selanjutnya itu tujuan. Tujuan berarti yang sesuatu yang telah direncanakan dan dijalankan sehingga dapat terlaksana perencanaan tersebut. Adapun tujuan dalam administrasi yaitu dengan melakukan kegiatan kerjasama, maka sesuatu yang diinginkan akan tercapai. Untuk fungsi administrasi, ada fungsi investasi, fungsi mencari dana, fungsi pembelanjaan, dan fungsi pembagian harta. Adapun fungsi investasi ada dua. Yang pertama investasi jangka pendek, yang kedua investasi jangka panjang. Yang pertama investasi jangka panjang artinya itu meliputi kas atau persediaan piutang dan lainnya. Untuk yang investasi jangka panjang seperti tanah, peralatan, produk, kendaraan, dan lainnya. Yang kedua, fungsi mencari dana. Adapun fungsi mencari dana untuk mencari modal atau perusahaan. Fungsi mencari dana itu yang artinya bisa jadi mencari modal perusahaan. Tujuan melakukan pencarian dana tersebut sebagai modal belanja usaha-usaha yang akan dijalankan usaha perusahaan tersebut. Untuk yang C, fungsi pembelanjaan. Dalam arti fungsi pembelanjaan,
sebagai investasi dan mencari modal atau menambah modal. Administrasi keuangan berfungsi sebagai pembelanjaan dalam berkaitan antara fungsi pembelanjaan dan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Yang keempat, fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba yang artinya dalam pembagian laba usaha, fungsi pembagian laba bisa dimasukkan di dalam fungsi mencari dana atau modal usaha. Bahwa diusahakan adanya dana atau modal usaha yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri untuk melakukan pengembangan usaha-usaha dalam suatu perusahaan. Tujuan administrasi. Yang pertama, mengelola penerimaan pengeluaran organisasi atau lembaga secara baik dan benar. Yang kedua, melakukan pengefektifan adanya pemanfaatan uang sehingga dapat dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik dan tepat. Untuk yang ketiga, bertujuan untuk melakukan minimalisasi adanya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan suatu organisasi atau kelembagaan. Jenis-jenis administrasi yang pertama itu administrasi publik. Administrasi publik suatu ilmu sosial yang mempelajari 3 kehidupan bernegara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam 3 elemen itu adanya berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan dan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, dan etika yang menjadi acuan penyelenggara negara. Untuk yang kedua, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan sistem administrasi yang dibuat untuk mengendalikan usaha oleh pemerintah untuk bertujuan melakukan realisasi pertumbuhan yang sudah direncanakan pada suatu kondisi dari beberapa aspek yang lebih baik dan maju. Untuk yang ketiga, administrasi lingkungan, yang artinya sebuah rangkaian kegiatan yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jabatan-jabatan dan tugas bagian administrasi. Yang pertama itu tingkat jabatan pada pekerja kantor. Itu ada manajer administrasi, manajer kantor, supervisor. Yang pertama, manajer administrasi. Tugas manajer administrasi itu berbeda, jelas berbeda dengan manajer kantor. Untuk yang pertama itu melakukan perencanaan suatu konsep utama yang dilakukan suatu visi dan misi perusahaan. Setelah manajer administrasi itu mensosialisasikan hal dalam manajer kantor. Untuk manajer kantor, bisa yang harus dimiliki untuk suatu manajer kantor itu harus memiliki adanya kemampuan untuk memimpin, adanya kemampuan melatih, memiliki sikap yang terbuka untuk yang manajer kantor. Untuk supervisor memiliki beberapa tugas. Yang pertama itu ada tugas pokok. Tugas pokok memberikan perintah agar melaksanakan tugas. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap berbagai tugas karyawan. Yang selanjutnya, melakukan pelatihan terhadap karyawan. Untuk yang ada tugas kedua supervisor, yaitu tugas pengawasan dalam hubungan dengan pekerjaan, yaitu melakukan perencanaan terhadap pekerjaan tiap unit kerja dalam suatu perusahaan, melakukan pengontrolan terhadap pekerjaan dengan tujuan agar dapat selesai, menekankan suatu ketelitian kerja pada karyawan agar efektif dan jelas. Maksudnya, kita sebagai supervisor harus selalu melakukan pengordinasi sianatunya. Kita harus mengkoordinasi sebagai karyawan itu agar bekerja lebih efektif. Yang kedua, tugas bagian administrasi. Yang pertama, mengolah data berharga.
Yang kedua, melakukan entry jurnal. Yang ketiga, pembayaran dan penagihan. Yang keempat, melakukan perencanaan keuangan perusahaan. Yang kelima, menyusun laporan keuangan. Yang selanjutnya, mengambil bagian dalam kebijakan administrasi. Yang selanjutnya, mengelola uang kas perusahaan, melakukan pengelolaan kredit perusahaan. Yang selanjutnya, akun rekonsiliasi dan penutupan. Yang selanjutnya itu pajak. Artinya tugas seorang pajak administrasi keuangan dalam sebuah perusahaan adalah menyiapkan laporan pajak bagi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya. Macam-macam personil kantor. Yang pertama yaitu administrator atau petugas pelaksana administrasi. Dalam administrator, orang yang melakukan penentuan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dilakukan oleh penentuan garis-garis atau penentuan yang akan dicapai oleh kantor. Dan ini kegiatan dalam menentukan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya administrator harus melakukan kebijakan yang tegas untuk bisa mendapatkan tujuan yang akan tercapai. Untuk yang kedua, manajer. Artinya orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan orang lain, artinya mengkoordinasi atau para staf atau mengelola menyalahgunakan uang, peralatan, sarana pembelajaran kantor untuk pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, staf. Tenaga ahli yang bertugas membantu administrator dan manajer dalam pelaksanaan pekerjaan kantor. Hal ini bisa jadi untuk adanya kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya. Artinya staf harus mempunyai bidang untuk sendiri dalam pekerjaannya tersebut. Yang keempat, pegawai atau worker. Pegawai yang artinya itu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan kantor sehari-hari, langsung digerakkan atau dikomando oleh seorang manajer. Jadi ada sangkut pautnya antara macam-macam personil kantor itu ada saling mengkaitkan, saling berkaitan dengan yang lainnya. Itu yang selanjutnya, tugas dan tanggung jawab personil kantor. Untuk direktur. Direktur untuk bertugas memantau atau bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas secara keseluruhan. Artinya direktur selalu memantau kantor atau perusahaan dalam bertanggung jawab dari semua personilnya dari kantor tersebut atau karyawan dari kantor tersebut. Untuk administrator, yang artinya itu melakukan pengelolaan urusan rumah tangga kantor. Artinya ada administrasi itu pengurusan AD/ART kantor untuk melakukan pencatatan dan penyimpanan data yang surat masuk atau keluarnya. Nah, selanjutnya itu bagian keuangan. Bagian keuangan itu bertanggung jawab terhadap keuangan seluruh perusahaan tersebut. Artinya mengatur arus kas keluar masuknya uang tersebut. Nah, selanjutnya itu sekretaris. Sekretaris bertanggung jawab dalam pembuatan agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan untuk karyawan di bagian lainnya serta pembuatan surat keluar. Nah, selanjutnya itu penerima tamu. Untuk penerima tamu artinya untuk bertugas pelayanan terhadap tamu atau orang yang mempunyai kepentingan terhadap pimpinan kantor. Itu bisa jadi untuk menerima telepon masuk dari tamu tersebut. Syarat-syarat personil kantor. Yang pertama itu persyaratan pengetahuan. Dari persyaratan pengetahuan artinya kriteria yang dicari oleh kantor tersebut harus sesuai dengan apa yang diinginkan dari perusahaan agar tercapainya tujuan tersebut. Artinya harus memiliki pengetahuan yang luas dari segi pendidikan ataupun yang lainnya agar pekerjaan tersebut bisa tercapai. Yang
Dua, yaitu persyaratan keterampilan. Dari keterampilan, seseorang yang akan menjadi personel kantor harus memiliki keterampilan yang beda dengan lainnya. Artinya, seorang karyawan sudah seharusnya mampu melakukan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tuntutan karyawan ini harus yakin mampu bekerja dengan baik dan benar. Itu yang selanjutnya persyaratan kepribadian. Dari kepribadian seseorang, artinya memiliki ciri khas masing-masing, dan untuk persyaratan kantor, tentu atau memenuhi dari perusahaan tersebut harus memiliki sifat yang loyalitas, artinya kesetiaan dengan perusahaan itu loyal dan saling menjaga membela nama baik perusahaan. Yang selanjutnya tekun dan rajin, artinya bagi setiap melaksanakan tugas harus selalu teliti atau bersungguh-sungguh dan cermat. Itu selanjutnya itu sabar, memiliki sikap yang sabar, artinya sabar dalam hal berarti teliti, tidak cepat putus asa, dan ulet dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Yang selanjutnya kerapian dengan pekerjaan dilakukan dengan baik, tertata rapi ataupun dari tampilannya, dari segi tampilan, dari segi pekerjaan, yaitu rapi. Yang kelima yaitu dapat menyimpan rahasia, artinya ketika perusahaan itu dapat masalah ataupun dari masalah dari dalam perusahaan, personil atau karyawan tersebut bisa menjaga baik nama baik dan bertanggung jawab menjaga dan menyimpan rahasia suatu perusahaan tersebut. Dan dari sini mungkin ada yang ditanyakan, nah, untuk kalian, itu dari materi kali ini bisa disimpulkan bahwa administrasi itu keseluruhan proses kerja atau kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam administrasi, petugas administrasi keuangan meliputi staf bagian keuangan, bendahara, dan manajer keuangan. Dari administrasi lingkungan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tanpa mengesampingkan kualitas manusia. Artinya, manajer kantor atau manajer merupakan suatu pejabat yang berada pada level kedua dalam struktur perkantoran. Dari manajer kantor yaitu melakukan penataan pelayanan terhadap pekerjaan pokok yang meliputi kegiatan tata organisasi, pelayanan, dan tata usaha, tata personalnya. Dari pertemuan ini bisa kalian pahami untuk masalah administrasi kantor perkantoran. Silakan, dan ini ada tugas, silakan membentuk kelompok maksimal 5. Dan tugasnya rangkumlah materi yang telah saya sampaikan ini dan dikirim melalui Google Classroom dalam bentuk Word. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.